tersebut masuk di mindset anak. Oh, berarti aku yang paling benar dan orang lain itu yang salah. Sehingga selalu mencari kesalahan orang lain, tidak pernah mencari kesalahan yang ada pada diri sendiri. SRA itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Saiki dia melakukan, sesuk tahun ngarep dia merasakan, tidak bisa. Kita bisa mengunduh dari apa yang kita lakukan ini 15 tahun lagi. Kita akan melihat generasi kita 15-20 tahun lagi itu generasi yang bijaksana, selalu berbicara kepentingan orang banyak dari kepentingan apa yang ada pada dirinya. Itu harapan kita semuanya, menjadi makhluk Allah yang rahmatan lil alamin. Itu tujuan kita dengan Satuan Pendidikan Ramah Anak. Sadar nggih? Orang tua sadar ngantarkan, satuan pendidikan juga sadar menerima. Yang kedua, orang dewasa memberikan keteladanan dalam keseharian. Apapun yang dilihat oleh anak, didengar dan dirasakan, itu pasti masuk ke dalam otak anak. Jangan bukan kata jangan. Tidak kemudian kita melakukan sesuatu yang salah, kita kemudian, oh anakku ijek cilik kok, dia nggak bisa ngikuti. Dia nanti di saat seumuran dengan kita itu melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan, karena memori di dalam otaknya yang sudah menyerap itu tadi tetap tertempel di dalam otak bawah sadar, dan itu akan muncul kalau tidak diberikan gizi yang baik dari kita. Bu Bekti dari tadi kok bilang gizi baik, gizi buruk. Iya, anak kita itu selalu merindukan gizi yang baik. Gizi yang baik, gizi jiwa itu adalah dibutuhkan untuk membangun kecerdasan emosional. Anak-anak kita yang nantinya akan menjadi orang sukses lebih dibutuhkan kecerdasan emosional atau kecerdasan intelektual? Emosional. Nah, kecerdasan emosional itu didapat dari mana? Dari anak 0 sampai kurang 18 tahun itu. Kalau kita boleh bercerita, anak-anak kita mencari gizi lagi dalam setiap harinya, mengingat orang tua kasih sayangnya itu jam 11 sampai jam 12. Jadi tadi kenapa saya sampaikan anak kelompok rentan itu, karena anak kelompok rentan ini sering tidak mendapatkan gizi baik. Contoh misalkan, tadi saya berangkat ke sini, saya peluk cium pada anak-anak saya yang kecil. Peluk cium gitu, makasih ya mama sudah diizinkan untuk berbagi ilmu. Jadi anak baik di rumah, sayang kakak, sayang emak gitu. Saya sampaikan itu kepada anak-anak saya di saat saya peluk. Kemudian saya ajak anak saya untuk tatap muka bola mata bertatap-tatap. Dek Fafa hari ini jadi anak baik ya, jadi anak mandiri. Karena di rumah nggak ada siapa, ayah kerja, saya di sini. Saya hanya menitipkan kepada yang besar-besar. Nah di situ kalau nanti saya jam 12 itu belum pulang, jam 11 itu dia merindukan kasih sayang saya yang pagi tadi saya tinggalkan. Kalau yang saya tinggalkan tadi berupa tatapan kasih sayang, kelekatan hati, penanaman kebaikan, dia akan menjadi ceria lagi. Tapi kalau jam 11 dan dia mengingat tadi itu saya tidak meninggalkan itu, dia maaf ya mama sudah terlambat, dia akan merasa di dalam bayangannya mamaku jahat sama aku. Aku pun akan melakukan hal yang sama di saat nanti ibuku sudah tua dan menginginkan aku datang. Aku hanya say hello. Itu yang ditangkap oleh anak. Dan dia akan melakukan hal sama kepada siapapun. Nah, yang inilah yang kita maksud adalah dengan gizi jiwa. Kalau tidak percaya, guru-guru SD itu sangat merasakan. Iya bun, di saat jam 11 sampai jam 12 anak itu mesti kelipahan gitu. Mungkin di TK kalau kita full day juga sama ya. Ya, jam 2.11 sampai setengah 12 itu anak tuh sudah usah gitu. Nah itu bunda, bu guru, yang di dalam otak anak, aku merinding, yang di dalam otak anak itu adalah merindukan gizi baik dari orang tua. Sehingga orang tua kalau pagi hari, ayo kita berikan gizi yang kelekatan yang luar biasa pada anak kita. Misalkan mengantar ke sini, peluk cium dulu, sampaikan bahasa-bahasa positif, kemudian tanamkan bahwa dia itu melekat dengan kita. Bunda percaya hari ini kamu jadi anak yang ini ya, anak yang amanah, jangan anak yang hebat atau anak yang pintar. Langsung kepada perilaku yang kita harapkan.
Ya, kalau anak hebat itu adalah sebagai pujian dan itu nanti sebagai racun bagi anak kita. Selama ini kita masih seperti itu ya. Wah, anak hebat, anak keren, anak itu ilmu yang mungkin 2 tahun dulu. Dengan anak-anak yang sekarang generasi alfa, ini adalah generasi alfa kita. Sekarang kita ubah. Tidak memberikan pujian tapi memberikan dukungan. Dukungan itu berupa apa? Harapan perilaku. Alhamdulillah hari ini kamu menjadi anak yang mandiri. Itu adalah dukungan. Tapi wah hebat, kamu sekarang mendapat nilai yang baik. Wah menggambarmu dapat bagus ya, dapat A++ misalkan. Hebat, keren, pinter. Sudah tidak diinginkan oleh anak-anak kita. Karena kamu menggambarnya pelan, kamu fokus, alhamdulillah ya menggambarmu jadi baik dan mendapat nilai A. Nah, lebih panjang kalimatnya tapi lebih masuk di dalam otak anak saat ini. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zamannya sudah berbeda, Bu. Zamannya sudah berbeda. Harus kita pahami bahwa setiap orang tua harus menjadi contoh keteladanan dalam keseharian. Gizi yang baik. Kalau gizi yang buruk apa? Memberikan penolakan, memberikan pengabaian, memberikan teror, isolasi dan merusak moral. 5 hal ini adalah gizi buruk bagi anak kita. Jangan pernah memberikan penolakan. Penolakan itu gimana sih, Bun? Penolakan misalkan anak minta jajan terus kemudian enggak boleh beli itu. Bukan, kalau itu bukan penolakan. Penolakan itu misalkan anak kita pengen dipeluk, pengen kita bertatap muka, tapi kitanya acuh, asik dengan HP, asik dengan ulek-ulek, asik dengan ngucek-ngucek. Nah, kalau misalkan anak mendekat, berapapun itu detiknya, usahakan kita memberikan kelekatan pada anak-anak kita, apalagi generasi emas. Yang ketiga, memastikan orang dewasa di sekolah terlibat penuh perlindungan ya, tadi sudah. Kemudian memastikan orang tua anak terlibat aktif memenuhi 6 komponen. Apa saja 6 komponen nanti ada. Ini 5 prinsipnya. Jurus kelimanya adalah 5 prinsip non diskriminasi, tidak membeda-bedakan pasti ya. Di sini sudah kepentingan terbaik bagi anak. Apapun yang kita berikan adalah kepentingan terbaik bagi anak. Kalau kita melakukan kebijakan, keputusan, tata tertib dan semuanya, anak-anak harus kita tanya. Jadi nanti pendampingannya selain pembuatan potluck, Bunda, kita juga akan pendampingan membuat peraturan tata tertib ya. Kemudian hidup kelangsungan hidup perkembangan, tadi sudah saya bahas, partisipasi anak. Di rumah sering tidak bunda-bunda misalkan anak sudah dipersiapkan kamarnya sendiri, terus tanya, kamarnya dicat apa nak? Itu pernah? Nah kalau pernah, alhamdulillah itu bagian dari partisipasi. Jadi itu harus, kenapa kita berbicara seperti sejarah yang ada pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di saat ada perintah menyembelih putranya, maka kemudian Nabi kita bertanya pada putranya, apa yang kamu pendapatmu bagaimana atas perintah itu? Berarti kita harus selalu bertanya pada anak-anak, hak partisipasi. Yang kelima adalah pengelolaan yang baik, tentunya dengan anggaran dana bos, aturan-aturannya pasti kita sudah dengan pengelolaan yang baik. Dan inilah 6 komponen kebijakannya. Yang pertama, terkait dengan kebijakan SRA, membuat kebijakan aturan untuk kepentingan terbaik anak. Nah nanti yang saya dampingi dalam membuat tata tertib. Tata tertib sudah menghilangkan unsur hukuman, jadi tidak ada. Deklarasi sudah deklarasi bersama-sama. Belum, jadi catatan nomor 3 belum. Adanya SK tim SRA, SK penanganan kasus dan dari satuan pendidikan. Nanti saya dampingi pembuatannya. Memastikan satuan pendidikan masuk dalam SK, sudah ya. Terus kebijakan tertulis mendukung pemenuhan hak anak. Jadi penggunaan HP. Penggunaan HP itu nanti harus sama di rumah sama di sekolah. Harus sama. Kalau misalkan di rumah itu penggunaan HP-nya di saat Zoom dan di saat hari libur, berarti di situ juga harus sama. Waktunya berapa? Tidak boleh lebih dari 3 jam. Melakukan perjanjian kerjasama tadi yang saya sampaikan ya, MOU. Kemudian 2, pendidik tenaga kependidikan terlatih konvensi hak anak. Yang sudah terlatih konvensi hak anak berapa baru? Baru 1, berarti masih kurang. Harus ada nanti berarti kerjasama dengan IGRA yang lain, pelatihan bersama-sama menggunakan Zoom biar
bareng-bareng dapat, semua guru sudah mendapat sertifikat terlatih KH. Bisa dengan langsung bersurat ke aspirasi ya. Proses belajar yang ramah anak, penerapan disiplin positif, adanya komunikasi dua arah, dan semuanya ini adalah proses pembelajaran. Kalau di RA pasti sudah ramah, tidak usah kita jelaskan karena di RA pasti sudah ramah. Sarana prasarana, saya melihat di situ ada kamar mandi. Kamar mandi pemisahannya laki-laki perempuan? Iya, tapi satu tempat, itu yang tidak boleh. Satunya masih rusak. Satunya masih robun, satunya masih rusak. Kamar mandinya misalkan dua seperti itu, harus ada yang di sebelah mana lagi gitu. Di belakang ada satu. Ya, yang itu laki-laki, yang jauh perempuan misalkan. Gitu. Jadi tidak boleh hanya dipisah, sekat saja tidak boleh. Iya, nggak boleh hanya dipisah, sekat saja nggak boleh. Jadi kenapa anak-anak SMP, SMA masih sering kita temui saling inceng-menginceng di kamar mandi? Itu karena mulai dari kecilnya, TK-nya itu masih kamar mandinya jadi satu. Kalau kebiasaan ini kita bangun dari kecil, jadi ini khusus kamar mandi laki-laki yang jauh, jadi pemisahannya harus pemisahan tempat, tidak pemisahan sekat. Terus cahayanya cukup ya semuanya di ruang kelas. Memberi rambu-rambu tempat membahayakan. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa mengubah misalkan, berarti harus ada tanda tulisan berupa banner dan lain-lain, harus misalkan ini kan semuanya runcing. Nah kalau mengganti iki kan ya kosong ya, nggak mungkin ya. Boleh kemudian ini dipelipet banner ya, boleh dipelipet banner. Terus anak-anak ini keras gitu ya, benda keras. Nah hati-hati, ini benda keras dan lain-lain. Jadi bisa disiasati semuanya dengan tulisan-tulisan. Stop kekerasan, tidak mendekati benda keras dan lain-lain. Terus itu ada wastafel, karena penilaiannya adalah besok masa pandemi. Itu ada wastafel, sudah ada sabunnya, sudah. Yang belum adalah tanda antrinya. Jadi kalau misalkan itu tanda silang, tanda silang ini. Jadi anak itu sudah paham, oh berarti mencuci tangannya harus antri dan berjarak. Semuanya itu harus ada tanda silangnya, dari masuk semuanya. Jadi salim di depan pagar sana pun harus ada tanda silangnya. Jadi benar-benar itu kita atur, kita lindungi, karena hak anak dalam hidup sehat itu tadi. Terus kemudian menghindari tanaman yang berduri atau beracun, tadi sudah, dari jalur anak berjalan ya. Terus WC dan kondisi bersih, air mengalir, mempunyai penerangan yang cukup, dibersihkan, diberikan ABT, nah dan lain-lain. Ini sarana prasarananya. Terus pintu terbuka keluar. Dalam. Nah nanti minta tolong orang tua mengubah engselnya. Engselnya diubah, dibuka ke keluar. Kenapa? Dasar pemikiran orang kalau terjadi bencana itu kan mendorong. Gini apa benar? Kenapa semua di rumah sakit itu pintunya kemudian membuka keluar? Karena kalau dibutuhkan penanganan cepat itu yang di dalam pasti langsung mendorong. Itu hak aman. Dan anak-anak juga di kamar mandi, semua pintunya termasuk pintu rumah kalau itu dimasuki anak-anak dibuka ke keluar ya. Tidak diubah pintunya harus diganti, tidak, engselnya saja dibalik gitu saja ya. Engselnya dibalik, hanya butuh tenaga ya. Kemudian jika sekolah punya UKS maka harus difungsikan. Ada UKS-nya? Belum, nanti disisihkan aja dalam satu ruangan itu UKS. Yang penting difungsikan, ada alat kesehatannya dan ada kegiatannya. Jangan sampai ada alatnya tapi gak ono kegiatan. Buat tulisan tok UKS, ono P3 kan tapi nggak ada kegiatannya. Kegiatan itu ada dibuktikan dengan buku. Bukunya apa? Setiap misalkan ada pemeriksaan seminggu sekali, tinggi badan, terus berat badan, suhu, nah gitu. Itu kegiatannya. Terus disediakan tempat cuci tangan sesuai dengan kemampuan sekolah. Mampunya hanya satu tidak apa-apa, asal tadi ya sesuai kemampuan. Jadi SRA itu tidak ingin kita memberatkan.
adanya slogan mengingatkan, nah slogan misalkan asa, ada sampah ambil dan macam-macam. Gurunya kan muda-muda, inovatif sekali. Boleh dijajar-jajarkan di ini, hijau oren itu nggak polosan. Hijau oren gitu diubah. Nanti saya datang ke sini sebulan lagi atau 2 minggu lagi itu sudah ada perubahan. Siap. Ya, yang melakukan siapa? Guru dan orang tua. Ayo ibu-ibu kita menggambar, nulis di sini. Itu lebih dinilai daripada kemudian kita pesan banner ditempelkan. Jadi bunda-bunda bawa tulisan itu nyeni, anggap itu memang yang terbaik gitu, nggak masalah. Penataan lingkungan dengan melibatkan, nah ya kan? Nih, penataan lingkungan dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Jadi orang tua harus terlibat. Jika ada kantin, memastikan makanan di kantin tidak mengandung zat berbahaya ya, 5P. Penataan kelas yang menyenangkan. Nah, ini melibatkan anak dan orang tua. Kemudian memastikan anak tidak mendapatkan celaka. Pastikan anak tidak mendapatkan celaka. Kemudian partisipasi anak, ini kalau di TK dimulai dengan sama membuat dokumen 1 itu perubahan melibatkan anak, visi misi melibatkan anak, checklist potensi melibatkan anak sebagai pengawal SRA. Jadi boleh nanti anak-anak kita yang sudah TK RA tingkat B gitu kita pilih 5. Nah 5 ini kita kasih ini sal atau kita kasih flyer gitu ya. Berbunyinya anak ini adalah Satgas SRA. Jadi kalau ada teman-temannya bertengkar itu dia langsung sayang teman. Nah kayak gitu ya. Pak Nipa. Ya, punya Satgas atau pengawal SRA, peer educator. Nah ini khusus bunda-bunda. Bunda-bunda ini boleh difoto. Ini tugas bunda soalnya. Mensosialisasikan SRA kepada seluruh warga pendidikan. Jadi nanti bunda harus bisa mensosialisasikan ini kepada teman-temannya semuanya. Wali murid, membuat grup sudah ya, melibatkan orang tua dalam penataan lingkungan. Ayo bareng-bareng. Melibatkan orang tua dalam penggunaan sarana, misalkan menumpulkan ujung meja, menghias sekolah. Ini tugas dari orang tua. Orang tua sebagai narasumber. Suatu saat bunda yang sudah paham betul implementasi hadirkan di sini, orang tua dihadirkan, yang memberi materi siapa? Bunda-bunda sendiri. Kemudian narasumber apa? Misalkan narasumber terkait dengan kerajinan dan lain-lain. Kelas inspirasi. Melibatkan orang tua dalam menyiapkan sarapan sehat ya, nanti kalau anak sudah sekolah kan ini sudah dimulai 50% kan bergantian. Nah ini orang tua harus terlibat dalam menyiapkan sarapan sehat. Tidak boleh saat ini kan kantin nggak boleh buka. Selama pandemi kan anak sekolah nggak boleh berjualan ya. Sarapan sehat disiapkan juga mentalnya anak. Nanti makanannya tidak bergantian sendok ya dengan temannya. Minumnya tidak bergantian ya. Maskernya dibuka tapi maskernya tidak boleh bergantian juga dengan temannya. Jangan sampai, maskermu bagus, boleh aku pinjem. Nah, ambiar nanti ya. Gitu ya, ini melibatkan alumni dunia usaha, masyarakat, industri. Nanti kita petakan ya, di sekitar sini tuh ada industri apa, kita petakan. Nanti benar-benar nanti kita coba kita kembangkan terkait dengan lembaga masyarakat dunia usaha. Nanti biar ada poin plus-plusnya. Nah, Bapak Ibu lagi. Proses penerapannya. Satuan pendidikan ini era Al-Mansur baru tahap mau. Selama 4 bulan kita harus sudah maju. Nah, dari sini ke sini ini prosesnya, ayo bareng-bareng, pasti bisa. Mampu itu memenuhi 6 komponen di satuan pendidikan, 6 komponen tadi yang 1 sampai 6 tadi. Mau itu deklarasi, kurang deklarasinya saja. Ya. Nah, ini tahapan mau itu apa saja? Mulai niat, komitmen, terdapat kebijakan tadi ya, dicari, dipetakan, siap saya untuk selalu koordinasi dan siap untuk memberikan masukan, dan ini semuanya. Nah, Bapak, Bunda-bunda, terkait dengan implementasi ini sudah saya sampaikan kepada Bunda-bunda sampai detik ini. Ada yang ditanyakan?
Ada yang ditanyakan enggak, Bun? Monggo kalau ada yang ditanyakan mungkin dari Bu Guru. Kita akan lanjut di tahap berikutnya adalah bagaimana orang tua mendampingi anak agar tidak mendapatkan, agar anak tidak hukuman dan sanksi. Saya selipkan di sini sebentar. Nah, ada ditanyakan dari implementasi, Bunda? Sudah jelas semuanya ya? Alhamdulillah. Kira-kira kita akan selesai jam berapa ya, Bun? Sekarang jam 10 lebih 18 menit. Sampai jam berapa? Setengah 11 ya, 12 menit lagi. Cepat enggak? Oke. 45 lah nanti kalau ada tanya jawab. Ya maksimal jam 11 gitu ya, maksimal, Iya, maksimal. gini. 12 menit bar aku numpak Iya, berani iya. aku Bromo gitu ya, gitu ya. Gak masalah ya. Nah Bunda, ini tadi beberapa hal saya sampaikan kepada Bunda terkait dengan anak, berarti sekarang sudah tidak boleh diberikan hukuman ya. Jadi jangan pernah memberikan hukuman dan sanksi pada anak-anak. Memberikan penekanan, nakut-nakuti nggih, jangan. Jangan kemudian mengharuskan anak segera bisa membaca dan menulis. Ya, prosesnya secara tumbuh kembang membaca menulis itu usianya SD kelas 3. Jadi SD kelas 1 2 itu juga masih diizinkan anak belajar calistung. Kalau kita ingin anak kita benar-benar nanti melejit. Jadi kalau misalkan hari ini, saat ini kita paksakan anak kita bisa calistung, itu menjadi beban bagi anak-anak kita. Akhirnya SMP itu malas untuk membaca. Sering kita temui seperti itu. Nah, hal yang paling prioritas Bunda, ayo kita sebagai orang dewasa di rumah tidak memberikan 5 hal ini ya: penolakan, pengabaian, teror, isolasi, dan merusak moral. Kenapa? Karena ini kejeniusan itu dilahirkan dari kegembiraan. Jadi anak-anak kita yang jenius itu lahirnya itu bahkan bukan karena seringnya ditakut-takuti, sering dihukum, tapi karena dia mendapatkan gizi baik, terus kemudian dia merasa bahagia, merasa nyaman, sehingga madrasah ramah anak itu membuat anak-anak kita senang tadi. Kalau sudah anak senang, berarti gurunya tenang, orang tua bahagia. Nah, paradigma ini ayo kita bicarakan bareng-bareng 5 menit. Anak nakal. Masih sering kita menyebut anak nakal? Masih. Anak bodoh? Enggak, anak nakal yang masih ya. Nah, anak nakal Bunda menurut guru dan orang tua. Monggo kita pelajari kalimat ini bareng-bareng. Anak yang tidak mau menuruti perintah keinginan orang tuanya dan dianggap berperilaku di luar kewajaran. Dia napa mboten? Iya. Niku kan anak nakal. Disuruh apa gitu dia nggak mau. Yeah. Bocah munggah mudun kursi dikongkon mendek lungguh nggak mau. Bocah nuwakal. Terus anak yang tahu-tahu dia sering menangis, sepatu dilempar-lempar semuanya, kita menyebutnya dia anak nakal. Anak mandi pakai mainan air sampai kamar mandinya busa semuanya, kita bilang anak nakal. Makan nasi dikocar-kacir kemana-mana, kita bilang anak nakal. Yang sebenarnya Bunda, anak nakal itu nggak ada. Kenapa? Karena itu ada bagian dari proses pertumbuhan. Jadi anak, kalau kemarin kita ikut materinya Bu Ustazah Ani ya, anak balita mbok opo lah kayak apapun, itu sebenarnya dia di dalam dirinya itu ada dorongan untuk menuntaskan motoriknya, karena motorik itu investasi sepanjang hayat. Kalau anak itu tidak tuntas motorik, pasti fokus, konsentrasi, emosi itu akan berpengaruh. Jadi kalau anak misalkan tadi naik turun dan lain, hanya butuh dipahamkan. Nah, boleh naik turun, hati-hati ya. Jika nanti ada boleh bilang enggak, mama nanti minta kamu berhenti dulu. Itu yang harus kita berikan kepada anak. Karena secara
dorongan diri anak dia itu ingin menuntaskan bagian dari proses pertumbuhannya. Kemudian wujud dari kurang pengetahuan kesadaran. Kenapa dia sering marah-marah, kenapa dia sering pukul? Boleh jadi kesadarannya itu dibentuk dari orang tua yang suka marah, orang tua yang suka kemudian memberikan penekanan. Kesadarannya dibentuk dari sekelilingnya yang suka dia melihat itu sering mukul, sering jewer, sering dan lain-lain. Sehingga bentuk kesadarannya, ketidakefektifan keterampilan perilakunya kurang. Kemudian wujud dari keinginan merasa dimiliki dan memiliki, karena gizi baiknya yang dilakukan oleh orang tua kurang, sehingga kemudian dia tidak merasa dimiliki oleh orang tuanya. Ibuku jahat, ibuku tidak sayang aku, ibuku lebih sayang sama HP-nya, ibuku lebih sayang sama kue-kuenya, ibuku lebih sayang sama cucian-cuciannya. Itu semuanya masuk. Nah, dari situ kemudian dia ingin merasa dimiliki dan memiliki. Piye sih, bagaimana caranya aku itu bisa meraih perhatian ibuku? Ya, perilaku tadi yang kemudian dia munculkan. Sehingga kita garis bawahi, kita cetak huruf tebal, kita cetak dengan huruf miring. Tidak ada anak yang nakal. Nggak ada nggih? Setuju? Setuju tenanan? Jadi antara orang di rumah dan orang dewasa di satuan pendidikan harus sama. Gak ono bujang nakal itu. Anak itu semuanya bisa berubah menjadi baik, karena pada dasarnya Allah itu kemudian menghadirkan anak-anak kita itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan baik. Gak ada ceritanya produk Allah gagal, itu gak ada. Tidak ada satupun produk Tuhan yang salah, itu tidak ada. Disitulah perlu pemahaman kita sebagai orang dewasa. Hijrah hati, ayo merubah paradigma kita. Gak ono bocah nakal. Kalau kita ketemu dengan anak yang misalkan berperilaku kurang wajar, kita berpikiran positif. Inilah kesempatan kita membantu anak ini untuk menjadi anak yang lebih baik. Sehingga disiplin itu harus positif, tidak boleh negatif. Tidak boleh kita menggunakan hukuman dan sanksi, tidak perlu diberikan penekanan, karena kita butuhnya dengan anak-anak kita itu membangun kesadaran. Jadi anak itu sadar. Sadar itu dengan bagaimana? Sadar itu dengan selalu menginformasikan, memberitahu terus-menerus, mengingatkan terus-menerus, apalagi anak-anak kita di masa balita. Memberikan konsekuensi yang logis. Anak terlambat, misalkan anak terlambat habis main, nanti aku main sampai jam 11 ya. Ternyata dia jam 2 siang baru kembali pulang. Nah, tidak berarti kemudian kita harus memberikan karena kamu pulangnya terlambat, ayo sekarang kamu mengerjakan apa, tidak. Tapi berikan pemahaman karena kita ingin membangun konsekuensi logis. Kalau di sekolah anak terlambat tidak boleh menghafal surat. Anak terlambat tidak boleh kemudian sholat duha. Anak terlambat tidak boleh kemudian mengambil sampah, tidak boleh, karena antara terlambat dan tindakan-tindakan tadi yang baik-baik di dalam agama itu gak ada hubungannya. Konsekuensi logis itu sesuatu yang ada hubungannya, karena anak-anak kita itu berpikirnya masih konkret, tidak bisa abstrak, sehingga kalau terlambat ya harus dicari tahu kenapa akar permasalahan terlambat. Apakah menunggu ibunya harus masak mateng dulu? Apakah nunggu ngantar kakaknya dulu? Apakah bangunnya kesiangan? Kalau bangunnya kesiangan sekali dua kali, berarti mungkin anak ini lelah atau kecapean, atau orang tua tidak mengingatkan berulang-ulang sehingga dia merasa berarti aku boleh dong bangun siang. Atau mungkin dia di dalam apa yang dia lihat, ibuku tuh tiap pagi bangunnya subuh terus kemudian ke dapur, tapi ayahku bangunnya itu jam 6 pagi. Nah, mindset yang ada di otak anak berarti boleh dong bangun siang, karena antara ibu dan bapakku saja berbeda. Yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Kemudian konsekuensi logis itu harus menjaga harga diri, tidak boleh merendahkan. Kamu tidak seperti temanmu, tidak seperti kakakmu, tidak boleh. Kalaupun misalkan anak bersalah, bagaimana cara memberitahunya? Harus dimasuk, kalau di rumah berarti di kamar menyendiri. Mas, bunda marah, kecewa karena kamu belum bisa menjadi anak yang mandiri. Kalau bunda marah, bunda kecewa, kamu sedih enggak? Kalau kamu sedih, berarti bunda itu ikut sedih sebenarnya, tambah sedih. Nah, itu tidak di hadapan dari
lain. kakak atau adiknya. Karena di saat kita menyampaikan segala sesuatu di hadapan saudaranya atau temannya, jatuhlah harga diri anak itu, jatuhlah martabat anak. Sehingga seringkali kita temui di usia-usia kita itu tidak bisa akur dengan saudara kita, ada persaingan saudara, kekayaan, saingan anaknya hebat-hebatan. Kenapa? Karena dari kecil itu kita sering dibandingkan oleh kedua orang tua kita. Harus kita putus rantai itu, agar nanti benar-benar kita dapatkan generasi yang bijak. Kemudian konsekuensi harus logis dan seimbang kadar perilakunya. Kalau anak itu di rumah, misalkan makannya itu ngorat-tarik nasinya, berarti tidak kemudian langsung dimarahi, bukan, tetapi ambil nasi yang sedang di meja, masukkan kembali ke piring. Seimbang. Jadi sesuai. Jadi dia sadar, oh berarti makan itu tidak boleh nasinya berserakan. Kesadaran yang kita utamakan. Membantu anak siswa memperbaiki, bukan malah membuat efek samping. Kenapa? Seperti di dalam surat Al-Kahfi, jadikanlah anakmu sebagai perhiasan. Surat Al-Takabur ayat 14 menyebutkan, janganlah engkau jadikan anak dan istrimu sebagai pembenci dari kamu. Kalau kita sering tadi membandingkan, merendahkan martabat, yang terjadi efek jangka panjangnya adalah resentment, kebencian. Anak kita akan benci pada kita. Secara tidak kita tahu, kita tidak akan melakukan kebencian itu kepada orang tua. Tapi otak bawah sadar kita tuh sudah menangkap itu. Banyak sekali orang tua yang merasa kesepian. Kenapa? Di saat sepi sendiri ingin bertemu dengan anaknya, ketemu saja anaknya menyampaikan, saya bu pekerjaan kantor banyak. Kenapa hal itu terjadi? Karena ternyata di masa tumbuh kembang pengasuhannya, anak ini sudah pernah menangkap, sehingga menjadikan kemudian benci terhadap orang tuanya. Bukan benci langsung benci dalam wujud marah-marah ke orang, tidak. Tapi apa yang diharapkan oleh orang tua kadang itu sering tidak didapatkan dari orang tua. Kemudian pemberontakan. Jangka panjangnya anak-anak kita banyak yang memberontak. Kemudian balas dendam. Balas dendam yaitu tadi, dulu dia diabaikan, diacuhkan oleh orang tua, kemudian setelah berkeluarga dia kembali mengacuhkan orang tua. Kemudian lain kali aku nggak bakal ketahuan. Nah, ini banyak sekali terjadi pada anak-anak kita di saat SMA, kuliah, dia melakukan hal-hal yang lain di sana karena seringnya dihukum di sekolah, di rumah, akhirnya sudah jauh dia melakukan hal-hal yang tidak baik seperti kasus Rian itu, mensodomi 200 orang. Padahal dia anak yang baik, pinter, tapi perilakunya dia adalah sebagai korban dan pelaku. Tidak memberikan hadiah, ya. Hadiah harus kita ubah ya. Jadi kalau misalkan seperti tadi anak saya bilang gini, mama nanti kalau pulang tolong aku belikan mainan ya. Kata tolongnya wis masuk, tapi mainannya itu yang belum masuk. Kan aku sudah baik ma, aku sudah mandiri hari ini. Nah mungkin karena salah juga dulu-dulu sebelum saya mendapatkan materi ini, saya masih seperti itu. Jadi anak baik ya di rumah, nanti kalau sudah jadi anak baik, mama nanti pulang belikan mainan. Ternyata salah, sekarang saya harus mengubah dan berjuang sendiri itu saya. Tadi saya sampaikan kalau jadi anak baik itu disayang sama Allah. Jadi saya akan berulang-ulang menyampaikan itu. Karena apa? Setiap orang itu pasti suka hadiah. Siapa sih orangnya nggak suka hadiah? Sebentar lagi saya ulang tahun pasti mengharapkan hadiah. Nah, karena semua orang pasti suka hadiah. Tapi coba kita berpikir, apakah kita merubah perilaku itu karena hadiah? Kalau kita berubah perilaku itu mergo dibelikan jubah baru, jubah bagus oleh suami kita, berarti sadar kita hanya sebatas jubah. Ya kan? Mah, alhamdulillah tadi malam aku lihat mama sholat malam, tak belikan jubah baru ya. Nanti malam sholat lagi, nanti malam sholat lagi gitu. Nah, di saat kemudian sudah dibelikan jubah, jubahnya seringkali dipakai, akhirnya tidak lagi sholat malam. Berarti sadarnya hanya sebatas jubah. Begitu pula anak-anak kita sama. Jadi sadarnya bukan karena kesadaran atas diri pentingnya kita merubah perilaku, tapi karena hadiah. Yang baik bagaimana? Berikanlah dukungan. Pujian gak oleh, hadiah gak oleh. Piye sebun saiki mimpikan anak kok angel. Sebenarnya tinggal kita mengubah mindsetnya. Karena kita lebih mudah dan lebih murah hanya
memberikan kedekatan, memberikan kelekatan seperti apa yang Nabi kita contohkan, seperti yang dicontohkan oleh Khadijah, seperti yang dicontohkan oleh Fatimah, memberikan kedekatan dan kelekatan pada anak-anaknya. Jadi tidak memberikan sesuatu yang nantinya akan tidak baik di masa depannya. Nah, anak-anak itu perlu dukungan seperti tanaman perlu air, Bun. Jadi kalau tanaman itu untuk tumbuh itu perlu air. Begitu pula anak-anak kita. Perilaku anak-anak yang berperilaku buruk itu sebetulnya adalah anak-anak yang tidak mendapatkan dukungan. Ya, tidak mendapatkan dukungan. Bukan tidak mendapatkan hadiah, bukan tidak dapat pujian, tapi tidak dapat dukungan. Ayo kita bersama-sama dengan bunda semuanya, dengan bunda guru, dengan bunda orang tua, ayo bersama-sama berlomba-lomba memberikan dukungan kepada anak kita. Ya, dukungan itu hanya menyebut perilakunya, apa yang jenengan harapkan. Cluenya ada di situ. Misalkan anak ini kalau naruh sepatu masih berserakan. Suatu saat dia itu menaruhnya sudah baik. Nah, berikan itu dukungan. Alhamdulillah, Kak Irwan hari ini menaruh sepatunya sudah tepat, sudah baik. Terima kasih ya. Nah, itu saja cukup. Dan itu akan mengubah, oh berarti menata sepatu itu harus selalu seperti ini. Bukan, wah anak hebat hari ini bisa menaruh sepatu. Suatu saat temannya yang menaruh sepatu itu dikatakan juga anak hebat. Di mindsetnya dia akan bertanya, saya hebat ki janjane dhek aku toh gitu. Dan akhirnya akan berulah berbeda. Akan mencari celah yang berbeda tadi, mencari celah yang berbeda. Betul ya? Baik, terima kasih bunda-bunda untuk disiplin positif. Itu yang bisa saya sampaikan sekilas. Untuk materi penuhnya akan saya sampaikan kepada Bu Yati selaku kepala sekolah, kepala RA, nanti biar disebar ke seluruh grup. Mohon itu sebagai bahan bacaan, karena banyak sekali yang kita materi-materi selanjutnya seperti ini. Anak yang berperilaku menyimpang merupakan anak yang lemah kecerdasan emosi. Anak yang selalu cengeng itu karena sering dibentak. Anak yang sering membuli, menghina itu karena diperlakukan kasar oleh orang tuanya. Anak yang selalu mendominasi teman sebaya itu karena kurang dihargai pandangannya. Hal yang paling perlu kita pahami juga ini, Bun. Sadarkah para orang tua, karena ini balita ya di bawah 7 tahun, sadarkah para orang tua pengasuh pendidik bahwa mandi bagi anak balita itu rekreasi? Ada 2 hal yang bagi anak itu rekreasi, mandi dan makan. Nah, jadi kalau anak berlama-lama mandi, biarkan itu nuntaskan motorik sensointegrasinya. Jangan diminta digeret apa meneh langsung gowendong channel. Aduh, kadang mungkin dengan anak saya pertama masih seperti itu. Akibatnya juga luar biasa. Sampai ke sini pun dia seperti itu, mandinya copot gitu. Iya, sampai ke bawah sekarang. Jadi kadang sampai ya Allah kak saya seperti itu. Tapi saya sadar, maaf ya kak ya, karena itu ulah mamah dulu gitu. Jadi seringkali saya menyampaikan itu, dan dia hanya mesem terus peluk saya, peluk. Padahal usianya sudah 20 tahun. Alhamdulillah sekarang bulan Juli akan berangkat ke Amerika. Begitu Bunda, ayo kita bersama-sama merubah paradigma. Insya Allah Bunda yang hadir di sini sudah tercatat nama-namanya. Nanti ikhlas ya kalau kita jadikan Bunda sebagai tim di SK tim Satuan Pendidikan Ramah Anak. Karena harus ada SK-nya, surat keputusan dari kepala sekolah, menjadikan orang tua juga guru yang hadir di sini sebagai satu bagian penuh untuk satu tim yang super hebat. Kalau bunda-bunda boleh dikatakan hebat, karena logikanya sudah logika orang dewasa, bukan logika anak. Itu baik, terima kasih Bunda, terima kasih Bu Guru semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang. Semoga nanti ada waktu kembali kita bertatap muka. Jangan bosan-bosan ya dengan saya. Tolong nanti ini diramaikan lagi oleh bunda-bunda. Bun, ditambah ini, bola-bola atau apa gitu ya, yang membuat anak-anak kita jangan senang dan bahagia. Saya akhiri apa yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Menjadi ilmu yang benar-benar untuk anak kita sebagai kepentingan terbaik.
dan menjadikan anak kita generasi yang tangguh tanpa kekerasan dan berakhlak mulia. Amin, amin ya rabbal Allah. Amin. alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita sama-sama ucapkan terima kasih untuk Bunda Bekti ya. Terima kasih Bunda Bekti, seperti itu ya. Bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Terima kasih Bunda Bekti. Ini kalau di tingkat RA itu tadi yang ngangenin tuh kayak gitu. Ya, demikian tadi pertemuan wali murid dan parenting kelas pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk anak-anak kita, dan menjadikan hari ini adalah amal ibadah kita dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan